Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Jelu Pratomo dengan NIM 164221649. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil meta open saya yang berjudul Model Prediksi Kasus Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut atau ISPA berdasarkan faktor meteorologi dan lingkungan, seperti analisis kelembapan, curah hujan, suhu, dan polusi udara. Nah, latar belakang yang alasan saya mengambil judul ini adalah infeksi saluran pernafasan akut merupakan penyakit dengan tingkat kejadian tinggi, terutama di daerah perkotaan dengan polusi udara dan kondisi cuaca yang fluktuatif. Nah, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan polusi udara berperan dalam penyebaran ISPA. Dengan suhu rendah, melemahkan daya tahan tubuh. Kelembapan memengaruhi transmisi droplet, serta polutan seperti PM 2,5 dan NO2 meningkatkan resiko infeksi. Untuk mitigasi, diperlukan model prediksi berbasis faktor lingkungan guna memperkirakan pola kejadian ISPA, mendukung peringatan dini, serta strategi pengendalian polusi yang lebih efektif. Nah, urgensinya sendiri pertama, ISPA merupakan salah satu penyakit dengan angka kejadian tinggi, terutama di daerah dengan tingkat polusi udara yang signifikan. Kemudian, belum banyak model prediktif yang mengintegrasikan faktor meteorologi dan polusi udara untuk memperkirakan kejadian ISPA. Kemudian, model prediksi dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus ISPA. Nah, keterbaruan dari judul saya pertama, penelitian ini menggabungkan faktor suhu, kelembapan, curah hujan, serta polutan udara dalam satu model prediksi kasus ISPA yang masih jarang dilakukan. Kemudian, penelitian ini tidak hanya meneliti satu atau dua faktor lingkungan, tapi mengintegrasikan beberapa faktor meteorologi dalam analisis kejadian ISPA. Yang ketiga, model yang dikembangkan difokuskan khusus untuk memprediksi kasus ISPA. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih umum membahas dampak polusi udara terhadap kesehatan pernafasan. Nah, rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana pengaruh faktor meteorologi, suhu, udara, kelembapan curah hujan terhadap kejadian ISPA. Kemudian yang kedua, sejauh mana faktor meteorologi berkontribusi terhadap peningkatan kejadian ISPA. Yang ketiga, bagaimana interaksi antara faktor meteorologi dalam mempengaruhi pola kejadian ISPA. Nah, tujuan penelitian saya sendiri yang pertama menganalisis hubungan antara faktor meteorologi, suhu, kelembapan, dan curah hujan terhadap kejadian ISPA. Yang kedua, mengembangkan model prediksi kejadian ISPA berdasarkan faktor meteorologi dan polusi udara. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data untuk mitigasi resiko ISPA dan kebijakan kesehatan masyarakat. Nah, untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama, membantu tenaga medis dan masyarakat dalam mengantisipasi lonjakan kasus ISPA berdasarkan faktor lingkungan. Yang kedua, memberikan informasi bagi masyarakat tentang dampak lingkungan terhadap kesehatan pernafasan. Yang ketiga, menambah wawasan mengenai hubungan antara faktor meteorologi, polusi udara, dan kejadian ISPA. Nah, batasan penelitian saya sendiri yang pertama, penelitian ini hanya menganalisis pengaruh faktor meteorologi, suhu, kelembapan, dan curah hujan, serta polusi udara terhadap kejadian ISPA. Kedua, cakupan wilayah penelitian ini terbatas pada area tertentu, sesuai dengan ketersediaan data. Nah, untuk hipotesis penelitian, yang pertama, untuk H0-nya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor meteorologi terhadap jumlah kasus ISPA. Yang kedua, hipotesis alternatifnya terdapat hubungan yang signifikan antara faktor meteorologi terhadap jumlah kasus ISPA. Nah, untuk jenis penelitiannya, di sini penelitian eksplanatif atau explanatory research bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara faktor meteorologi, polusi udara, dan kejadian ISPA. Kemudian penelitian prediktif, yaitu mengembangkan model prediksi kejadian ISPA berdasarkan faktor lingkungan menggunakan metode statistik atau machine learning. Yang ketiga, penelitian observasional. Data dikumpulkan dari berbagai sumber eksternal seperti Badan Meteorologi, BPS, dan sebagainya. Nah, untuk rancangan penelitian, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu eksploratif yang digunakan untuk menganalisis hubungan faktor meteorologi dan polusi udara
dengan kejadian ISPA. Yang kedua, prediktif. Membangun model machine learning untuk memprediksi kasus ISPA. Tujuannya, pertama, menghasilkan sistem prediksi berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan kesehatan masyarakat. Nah, untuk jenis dan pendekatan penelitiannya, jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Nah, untuk pendekatannya adalah eksploratif. Yang pertama, yaitu menjelajahi hubungan antara variabel seperti cuaca, polusi, dan sebagainya. Yang kedua, prediktif, menggabungkan algoritma pembelajaran mesin atau mesin learning. Alasannya kenapa saya mengambil data yang bersifat numerik, kebanyakan walaupun mungkin tidak semua numerik, yaitu pertama, cocok untuk analisis statistik dan prediksi model mesin learning. Nah, untuk variabel penelitiannya, yang pertama, variabel bebasnya ada suhu, kelembapan, curah hujan, dan konsentrasi polutan. Nah, untuk variabel terikatnya, yaitu jumlah kasus infeksi saluran pernafasan. Dan yang ketiga, variabel kontrolnya, pertama ada lokasi penelitian, yang kedua ada periode waktu pengambilan data. Nah, untuk lokasi, waktu, dan sumber datanya sendiri, untuk lokasinya, saya merencanakan di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Karena kota besar yang ada di Indonesia biasanya memiliki data ISPA dan kualitas udara yang tersedia. Kemudian sumber datanya, saya rencananya mengambil untuk ISPA, untuk data ISPA di Dinas Kesehatan atau rumah sakit dan sejenisnya. Nah, untuk data meteorologi, saya mengambil di BMKG. Nah, untuk polusi, rencananya saya mengambil di KLHK atau Air Quality Monitoring Platform lainnya. Nah, tadi mulanya dokumentasi dari situs resmi dan permintaan data ke instansi. Nah, kemudian kita masuk ke pemrosesan data. Untuk pemrosesan datanya, pertama ada cleaning, yaitu pembersihan data. Dengan cara, misal kalau ada missing value, kita tangani missing value, atau kalau misalnya ada duplikat, kita tangani satu duplikatnya. Kemudian, yang kedua menangani outlier. Nah, untuk outlier sebenarnya bermacam-macam, nggak cuma terpatok oleh dua ini. Misal, bisa pakai EQR, Z-score, atau mungkin bisa robust regression, weight method, dan sebagainya. Nah, untuk menangani data yang hilang, itu juga bermacam-macam. Cuma yang umum itu ada dua, yaitu min dan median. Tetapi juga bisa menggunakan diisi regresi, model-model yang lain seperti regresi, random forest, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk transformasi waktunya, di sini data disusun dalam format deret waktu. Yang kedua, menyusun berdasarkan periode waktu yang ditentukan. Nah, kemudian lanjut ke penskalaan data. Pertama ada normalisasi atau standarisasi. Tujuannya yaitu menyamakan skala antar variabel agar tidak berat sebelah dalam model machine learning. Yang kedua encoding. Misal jika seandainya walaupun kita sebenarnya adalah data numerik, tapi bisa jadi nanti ada beberapa yang ada variabel kategoriknya. Nah, jika ada, kita akan melakukan encoding. Caranya bisa menggunakan one hot encoding atau label encoding. Misal seperti contohnya kolom musim, wilayah, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah deteksi dan penanganan multikolinearitas. Ya, misal kita menggunakan variansi inflation factor atau VIF. Nah, variabel dengan VIF tinggi dihapus atau mungkin kita juga bisa mengombinasikan dengan variabel lain. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada prosedur analisis dan pemodelan. Nah, untuk analisis statistiknya kita rencananya akan menggunakan person atau Spearman tergantung untuk datanya nanti. Kita lihat dulu datanya. Kemudian yang kedua adalah analisis distribusi dari masing-masing kolom yang kita punya. Gitu. Kemudian yang kedua pembangunan model. Pertama kita lakukan baseline model agar kita tahu nih patokan modelnya berapa. Itu. Misal bisa menggunakan regresi linear, decision tree, dan sebagainya. Terus yang kedua baru kita lakukan model utama atau model lanjutannya seperti random forest, XGBoost, dan LSTM serta sebagainya atau sejenisnya dari model lanjutan ini. Kemudian yang ketiga ada validasi model. Validasi model ini bisa menggunakan cross validation atau mungkin grid search untuk tuning hyperparameternya. Yang keempat ada evaluasi model. Nah, untuk evaluasi model matriksnya kita bisa menggunakan
MAE, MSE, atau R quadrat score, R square. Kemudian untuk interpretasinya kita juga bisa menggunakan subsumeric plot untuk melihat untuk melihat kolom-kolom mana yang paling berpengaruh. Kemudian visualisasi heat map itu juga sama seperti SHAP. Kemudian yang ketiga ada time series plot. Nah, jadi kesimpulannya penelitian ini menyoroti pengaruh faktor meteorologi dan polusi udara terhadap kejadian ISPA dengan mengembangkan model prediksi berbasis data. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai keterkaitan antara kondisi lingkungan dan kesehatan pernafasan, serta menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan mitigasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sistem pemantauan yang lebih akurat untuk mengantisipasi lonjakan kasus ISPA di masa mendatang. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.